Dan gangguan bipolar ini biasanya terjadinya itu ada episode-episodenya. Kemudian sifatnya berulang dan bisa terjadi juga seumur hidup. Sejiwa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo wargi Sejiwa Podcast. Jumpa lagi dengan saya Dr. Jessi Virgendita. Saya dokter di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Dalam Sejiwa Podcast siang ini bertepatan dengan Hari Bipolar Sedunia, ya, tepatnya tanggal 30 Maret 2024 yang memang setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Bipolar Sedunia. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya mengenai apa itu bipolar dan bagaimana bipolar itu bisa ditangani. Telah hadir bersama kita Dr. Indah Kusuma Dewi, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah dokter spesialis di kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Dr. Indah. Waalaikumsalam. Sehat Dr. Jessi? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, Dok, ya sudah berkenan sharing knowledge ya, sudah berkenan hadir hari ini ya, kita ngebahas tentang bipolar gitu ya. Mungkin sebagian wargi sudah tahu ya apa itu bipolar karena mungkin dari Google ya, bisa cari-cari tahu dari buku. Tapi sebenarnya bipolar itu apa ya, Dok? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau di bipolar ini tak kenal maka tak paham. Jadi kita harus kenali dulu dan pahami dulu apa itu bipolar. Jadi bipolar ini merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana perasaan yang ekstrim, Dr. Jessi. Jadi ada periode yang dia lagi mani, bisa juga terjun bebas di periode depresi, atau bisa juga episodenya campuran. Nah, jadi dalam kondisi tersebut ya tentu saja akan mengganggu suasana perasaan, mengganggu pikiran, mengganggu tingkah lakunya sehari-hari. Dan gangguan bipolar ini biasanya terjadinya itu ada episode-episodenya. Kemudian sifatnya berulang dan bisa terjadi juga seumur hidup. Seperti itu. Jadi orang dengan bipolar itu bisa sedih, bisa gembira gitu ya, bisa juga kadang sedih, kadang gembira, dan bisa dalam satu episode itu datang bersamaan gitu ya, Dok. Betul, ya. Iya. Jadi kalau orang awam tuh mungkin sering menyebutkan dengan istilah, "Dok, mood aku tuh swing banget," gitu. Oke, berubah-ubah gitu ya, Dok, maksudnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kan kita sering lihat ya, Dok, beberapa mungkin anak remaja atau mungkin orang dewasa muda, dewasa yang memang ya bisa dibilang ya, mereka karena suasana yang memang seperti itu, mereka suka mendiagnosa sendiri gitu ya, self diagnosa. Sebenarnya untuk bipolar sendiri tuh untuk tanda dan gejalanya terlihatnya seperti apa, Dok? Nah, jadi kalau tandanya tergantung di episode mana saat itu gejalanya muncul. Kalau di episode manik biasanya ditandai dengan suasana perasaan yang gembira berlebihan, semangat berlebihan. Nah, biasanya di episode tersebut orangnya mempunyai ide dan gagasan yang banyak, energinya nggak habis-habis. Bahkan kadang-kadang dia merasa tidak perlu tidur karena tadi banyak hal yang ingin dia kerjakan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, kalau datang di kondisi sebaliknya, yang episode depresi tadi, bisa dalam bentuk suasana perasaan yang murung, sedih, hampa, sering menangis, bahkan yang lebih parah lagi, dia sudah tidak mau keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, ya, nafsu makannya menurun, pola tidurnya terganggu, bahkan bisa sampai ada pikiran-pikiran bunuh diri. Oke, berarti kalau misalkan kita nih, Dok, ya, atau mungkin wargi Sejiwa Podcast merasa kalau kerja tuh pengennya selesai terus ya, pengen sesuatu kalau nggak selesai kayaknya ada yang kurang, itu maksudnya bipolar nggak ya, Dok? Ya, jadi kalau baru satu gejala itu ya belum tentu juga dikatakan bipolar ya, jadi harus ada kumpulan-kumpulan gejala yang lain dan periode waktunya juga ada ketentuannya. Jadi kalau di ini dia terjadi minimal itu 6 bulan. 6 bulan. Berarti memang ada batasan untuk orang bisa didiagnosa bipolar ya, Dok. Dan perbedaannya biasanya
kalau dia ingin mengerjakan pekerjaan itu sepertinya harus selesai saat itu, tapi mungkin bisa fokus di satu pekerjaan. Kalau orang bipolar, semua pekerjaan ingin dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan. Bisa dibilang serakah gitu nggak sih dok ya? Mungkin karena energinya yang dia rasa sedang powerful sekali ya, jadi dia kepinginnya semua pekerjaan tuh kalau bisa diselesaikan saat itu. Nah, makanya tadi kadang-kadang dia jangan tidur deh, kabur sedikit lagi. Tapi pekerjaan itu sebenarnya tidak ada yang beres. Karena tadi konsentrasinya terbagi-bagi dengan banyak pekerjaan yang akan dia selesaikan. Oh gitu. Kan berarti namanya penyakit ya dok ya. Bipolar berarti kan sebuah penyakit ya dok. Berarti betul, bisa terjadi pada mungkin sebagian atau beberapa orang. Nah, orang yang seperti apa ya dok ya yang mungkin gitu ya rentan gitu bisa dapat atau bisa kena penyakit mengalami bipolar ini. Ya, jadi kalau semua orang sih tidak ada yang pingin sakit dan tidak bisa diprediksi juga apakah dia suatu saat akan mengalami bipolar. Tapi biasanya itu terjadi karena ada faktor-faktor lain nih sebelum munculnya gejala. Faktor resikonya biasanya dari masa kecil dulu ya. Masa kecilnya lahir dari keluarga yang broken home mungkin ya, atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada saat dia kecil ya, atau pernah mengalami sexual abuse mungkin, atau secara genetik ya kedua orang tuanya atau ada salah satu anggota keluarganya yang mengalami bipolar juga. Nah, selain itu juga bisa disebabkan karena ada riwayat trauma secara biologis, trauma di otak mungkin ya, ada kecelakaan atau ada riwayat kejang mungkin. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempermudah untuk terjadinya gangguan afektif bipolar. Selain ya trauma secara psikologis tentunya. Berarti mungkin yang sebagian besar itu didapat karena memang ada faktor pencetusnya itu karena trauma mungkin ya. Betul. Kalau untuk genetik sendiri memungkinkan tidak terjadi nggak dok bipolar itu? Kalau secara genetik orang tuanya mungkin ya ada yang memiliki riwayat bipolar atau anggota keluarga yang mengalami bipolar, memang tidak 100% anaknya pasti bipolar. Ya, tergantung tadi bagaimana pola asuhnya ya, terus bagaimana situasi lingkungannya dan daya adaptasi anak tersebut terhadap stresornya. Seperti itu. Jadi kalau orang tuanya bipolar tapi orang tuanya cukup patuh terhadap pengobatan, dia bisa mengontrol emosinya misalnya, dia bisa mengasuh anaknya dengan baik ya, mudah-mudahan tidak terjadi bipolar pada anaknya. Oke, berarti teman-teman si Jiwa Podcast ya jangan takut ya dok ya. Jadi kalaupun misalkan dalam satu keluarga ada turunan atau genetik yang mengalami bipolar, jangan takut karena belum tentu ya dok ya akan mengalami hal yang serupa gitu ya. Nah gini dok, berarti kan selain kita tahu nih tandanya, gejalanya, berarti kalau misalkan ternyata ada rekan kita atau mungkin keluarga kita, tetangga kita ya, yang mungkin terlihat ada gejala ya ke arah bipolar, itu gimana dok cara mengatasi atau menghadapi orang dengan gejala bipolar itu? Ya biasanya kan tampilan di rumahnya seperti tadi dokter Jessi, kalau dia di fase yang manik mungkin ya energinya berlebihan dan biasanya sensitif sekali, mudah tersinggung, marah gitu ya. Nah kalau kita menghadapi kondisi seperti itu ya kita harus tetap tenang pertama. Ya, kita dengarkan apa yang menjadi permasalahannya dengan empati ya, tidak menghakimi. Kemudian kalau dia lagi di fase depresi ya kita dampingi. Nah, kalau misalnya dia sudah lebih nyaman bisa menyampaikan keluh kesahnya, jangan lupa ajak untuk ke profesional terdekat. Misalnya boleh ke psikiater, ke psikolog ya, untuk mendapatkan penata laksanaan yang lebih tepat. Gini,
Berarti orang dengan bipolar itu tidak perlu kita takuti ya dok ya, tidak Iya. perlu kita jauhi ya. Betul. Jadi ya berteman justru kita harus memberikan support ya, Support, betul. terutama kalau misalkan memang dia butuh pengobatan, dia butuh layanan kesehatan jiwa, berarti kita bisa mengingatkan atau mungkin kita bisa mengantar mungkin ya dok ya Betul. untuk berobat. Oke, ya baik dok. Sepertinya sudah sedikit banyak ya kita tahu tentang bipolar dan tandanya juga bagaimana cara penanganannya ya. Jadi bisa disimpulkan ya dok ya bahwa memang gangguan bipolar adalah gangguan mental karena perubahan emosi ya dok ya, perubahan emosi yang drastis bisa menyebabkan kalau lagi senang-senang banget ya dok, bisa juga berubah yang disebut tadi mood swing, bisa juga jadi sedih gitu ya dok ya. Oke, di akhir bincang-bincang kita nih dok ya, mungkin dokter bisa memberikan closing statement nih untuk teman-teman bipolar atau mungkin mereka yang di lingkungan orang-orang dengan bipolar. Oke, ya sesuai tema bipolar, Hari Bipolar Sedunia tahun ini Dokter Jesti katanya bipolar strong ya. Jadi untuk penyintas bipolar tetap semangat ya. Kalau kita mengalami bipolar bukan berarti kita itu apa istilahnya, apa ya tadi ya, lupa. Kalau kita mengalami bipolar bukan berarti kita itu runtuh, ibaratnya gagal, seluruh hidup kita tuh seperti tidak ada masa depan. Tapi orang dengan gangguan bipolar itu berarti orang yang kuat, berani, dan tangguh dia menghadapi perubahan pikiran, perubahan perasaan yang berlangsung setiap saat. Nah, jadi jangan pernah patah semangat, jalani pengobatannya yang teratur ya, jalani pola hidup sehat yang teratur. Nah, mudah-mudahan dengan begitu dia bisa mengendalikan bipolarnya dan bisa hidup produktif, Dokter Jesti, seperti manusia pada umumnya yang tidak terkena bipolar. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya dok pencerahannya. Jadi teman-teman si Jiwa Podcast jadi lebih tahu, makin tahu dan harus bagaimana kalau misalkan mungkin kita merasakan tanda dan gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Indah, atau mungkin kita melihat tetangga atau rekan atau teman kita yang mengalami tanda dan gejala mirip seperti bipolar gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Indah atas waktunya. Saya Dr. Zesi Virgiandita bersama dengan Dr. Indah Kusuma Dewi, spesialis kesehatan jiwa, pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat dan bila wargi menemukan gejala tersebut, jangan ragu, jangan takut ya, karena kalian tidak sendiri, kalian bisa mengunjungi layanan kesehatan jiwa, baik itu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ataupun layanan kesehatan jiwa yang terdekat. Terima kasih Dokter Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat jiwa.